Mungkin Bu Siva, kita mulai Bu Siva. Baik Pak, terima kasih. Saya buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan terhormat Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, Bapak Ferdi Salamat, SSI, selaku Ketua WA Grup Taman Kehati Indonesia. Yang kami hormati Bapak Bambang Nuryanto, SP, selaku Koordinator Teknis WA Grup Taman Kehati Indonesia. Yang kami hormati narasumber pada webinar pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Herlina Matana Pasinggi, ST, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati Dinas LH Kabupaten Sanggau, dan Bapak Rio Erbunet, Manajer Sistem Hutan Kehati. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Laura Kalimau, MSI, selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas LH Kabupaten Belu, selaku moderator webinar pagi ini. Serta Bapak Ibu yang kami hormati, yang Ibu bahagia, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Acara ini merupakan serial webinar Taman Kehati yang dilakukan pada setiap bulannya oleh grup grup Taman Kehati Indonesia. Adapun tujuan pelaksanaan webinar ini yaitu untuk melakukan sharing informasi agar pengelola Taman Kehati serta mengetahui progres pengelolaan Taman Kehati di setiap daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara, saya Kiva Wiranti selaku MC akan menyampaikan tata tertib webinar dan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, seluruh peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon atau mute selama narasumber sedang berbicara. Kemudian apabila ada pertanyaan maupun tanggapan, dapat melalui kolom chat ataupun melalui fasilitas raise hand terlebih dahulu, baru kemudian dapat mengaktifkan mikrofon setelah dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan maupun pertanyaannya. Untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian lanjut dengan paparan materi narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, kemudian penutupan. Untuk mempersingkat waktu, saya percaya kepada Bapak Ferdi Salamat, SSI, untuk memberikan sambutan. Pada Bapak Ferdi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bambang Nuryanto, Bapak Yanto dari BPPE KLHK, selaku tim teknis Pak ya, di grup WA Taman Kehati Indonesia. Dan yang saya hormati seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, selaku pengelola Taman Keanekaragaman Hayati, dan para pimpinan BUMD dan perusahaan yang juga merupakan pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di seluruh Indonesia. Serta yang saya banggakan, seluruh peserta webinar seri bulan Agustus di bulan kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita boleh mengadakan kembali webinar pengelolaan penataan Taman Keanekaragaman Hayati di seluruh Indonesia, dan hari ini ada dua narasumber, yaitu Bapak Rio Erbunet, Manajer Ekosistem Hutan Kehati, dan Ibu Herlina Matana Pasinggi dari DLH Kabupaten Sanggau. Dan nanti akan dipimpin moderator oleh Ibu Dr. Randa Laura Kalimau, MSI, dari DLH Kabupaten Belu. Dan kami berharap melalui webinar ini kita akan saling berbagi informasi, pengetahuan dalam bagaimana kita mengelola Taman Keanekaragaman Hayati yang ada di daerah masing-masing. Dan terima kasih juga kepada seluruh
peserta yang luar biasa hari ini sampai 103 yang saya lihat di Zoom. Tetap semangat untuk melakukan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati dan terlebih untuk kelestarian alam Indonesia. Mungkin itu sedikit dari kami. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ferdi Salamat. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Dr. Anda Laura Kalimau MSI selaku moderator. Kepada Ibu Laura, kami persilakan. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Garda Terdepan Negara Kesatuan RI dan negara RDTR menyapa kita semua, dan penghormatan yang diberikan kepada Dinas LH Kabupaten Belu untuk menjadi moderator dalam momen yang terindah di suasana 17 Agustus pada hari ini. Nah, yang terhormat Ibu Menteri walaupun tidak berkesempatan hadir, lalu yang terhormat para pimpinan dari KLHK, lalu yang terhormat para Kadis LHK Provinsi se-Indonesia, para Kadis Lingkungan Hidup se-Indonesia, lalu para Kabid atau para pejabat fungsional yang sempat hadir, lalu para pimpinan BUMN yang berkecimpung atau sebagai pemerhati ini keanekaragaman hayati yang sempat hadir. Singkatnya, peserta webinar yang kami hormati. Pada hari ini telah kita lihat bersama jumlah peserta kurang lebih ada 100 lebih. Nah, dalam momen ini tentu momen yang terindah untuk kita semua bisa sharing terhadap apa yang telah kita lakukan tentang keanekaragaman hayati untuk kabupaten kota se-Indonesia. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, di ruangan webinar ini telah hadir 2 orang narasumber. Nah, diskusinya ini akan dilakukan secara panel, di mana kami sampaikan ada 2 narasumber, yaitu yang pertama itu adalah Bapak Rio Rofi Handono, lalu yang kedua itu adalah Ibu Herlina. Nah, ini sapaan singkat ini menyatakan bahwa kita benar-benar saling bisa mendengar dan bisa tahu siapakah sosok dari kedua narasumber yang diberi kesempatan pada hari ini. Nah, untuk itu ingin kami sampaikan, jadi narasumber ini yang pertama untuk kami perkenalkan ya Bapak Ibu sekalian. Narasumber yang pertama Pak Rio. Pak Rio ini sebagai manajer ekosistem hutan Kehati. Lalu beliau lahir di Malang, pendidikan yang di Enyam untuk SMA itu di Jakarta. Kemudian untuk S1 itu di Fakultas Pertanian jurusan Agronomi di UPN Veteran Jogja pada tahun 1994. Lalu S2-nya itu pada tahun 2000 di Fakultas MIPA UI jurusan Konservasi Biologi. Lalu narasumber yang kedua itu Ibu Herlina. Ibu Herlina lahirnya di Wasuponda, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Juni 81. Nah, riwayat pekerjaan daripada Ibu Herlina pada tahun 2006 sampai dengan 2016 itu beliau bekerja di Dinas PU Kabupaten Sanggau. Lalu pada tahun 2016 sampai dengan 2022 itu di Dinas Perumahan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau. Lalu kemudian pada saat ini itu beliau berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau.
Nah, selanjutnya untuk lebih detail apa yang akan disampaikan oleh kedua narasumber, tentunya kami sekali lagi memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan secara panel sesuai dengan kesepakatan bersama. Siapakah yang menjadi nomor pertama untuk menyampaikan materi, dipersilakan. Lalu pemateri yang kedua baru kami lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, untuk teman-teman semua peserta webinar yang ada, inilah dua presenter kita. Lalu kemudian diberikan kesempatan satu demi satu. Kepada Pak Rio, dipersilakan. Terima kasih Ibu Loren. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, senang bisa bergabung di sini. Satu jaringan untuk Taman Kehati. Sebenarnya ini adalah kesempatan saya yang keberapa kali begitu ya. Terus terang saya banyak tidak ikut karena kesibukan dan lain-lain setiap ada acara pertemuan ini, dan kemarin saya tidak bisa mengelak ditodong sama Mas Yanto waktu kami kunjungan ke Sanggau, dan saya sisihkan waktu untuk sharing. Jadi sharing ini karena diminta oleh Mas Yanto, saya membawakan kemitraan dalam pengembangan Taman Kehati sebagai Yayasan Kehati, sebagai Trust Fund Foundation. Tentunya ada banyak pengalaman, tetapi ini sekali lagi saya ingin sharing karena mungkin apa yang kami miliki tidak selengkap atau tidak sama dengan pengalaman Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam menjalin kemitraan strategis. Tapi ada beberapa prinsip yang saya coba tuangkan. Ini saya bisa share sendiri atau dari panitia nih Mas Yanto? Share sendiri bisa Mas Ri. Jadi ada pengalaman yang ingin saya bagi di sini tentang bagaimana Kehati terlibat sejak awal di pengembangan konsep dan percepatan Taman Kehati ini, kalau boleh dibilang begitu. Namun awalnya ada kolega kami di kantor, Ibu Puji, mungkin lebih sering juga ikut di pertemuan-pertemuan ini, yang awalnya mengawali ini gitu ya. Saya punya kesempatan untuk melihat lebih dalam tentang apa dan bagaimana pengalaman pengembangan model kemitraannya gitu ya. Jadi di sini yang menjadi stressing dari pemaparan saya adalah model kemitraan untuk komunikasi dan kolaborasi. Dalam kaitan dengan itu, konteksnya adalah bahwa memang Kehati sejak awal terlibat, diajak oleh KLHK mengembangkan konsep Taman Kehati, namun juga di dalam perjalanannya Yayasan Kehati memfasilitasi dukungan Taman Kehati, baik melalui grant maupun resource mobilization dari dana-dana CSR, di mana banyak perusahaan yang menghubungi kami dan berminat untuk ini. Nanti saya akan cerita juga kendala atau tantangan mengapa tidak banyak CSR yang kemudian bisa lanjut untuk implementasi Taman Kehati. Nanti saya akan cerita di belakang. Terus kemudian juga sharing kami berkomunikasi dengan pihak-pihak lain untuk terlibat di dalam pembangunan Taman Kehati juga akan saya paparkan berikutnya. Nah, sementara ini memang Kehati baru membantu ya, kecil grantnya, dana hibahnya kecil, tetapi paling tidak sudah membuktikan bahwa kemitraan strategis itu bisa dibuat dari inisiasi pengembangan Taman Kehati. Nah, sebelum ke sana, saya ingin melihat lebih dalam dan lebih jauh bagaimana pengembangan kelembagaan Kehati itu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembangunan Taman
ke hati yang basisnya sebenarnya ecoregion. Jadi saya mendapat banyak pencerahan ini dalam perjalanan kemarin di Sanggau dari timnya Pak Yanto dengan tim DLH dari Sanggau, bahwa sebenarnya pengembangan taman ke hati yang banyak kita lakukan itu kalau boleh disimplifikasi begitu ya, itu adalah rekonstruksi fungsi ekosistem ke masa-masa atau ke satu titik bagaimana dulu ekosistem itu berada gitu ya, existingnya seperti apa gitu. Dengan adanya perubahan dan lain-lain, maka pendekatan ecoregion itu menjadi basis, dan tentunya itu yang kemudian yang terpenting dari semua proses itu adalah prinsip untuk mengembalikan fungsi ekosistem. Nah, itu yang perlu kita kita pegang sebagai panduan untuk pengembangan taman ke hati. Sebab kemudian pengembangannya ke depan itu tidak menutup kemungkinan terjadi desain gitu ya, karena harus ada DED, desainnya harus disesuaikan dengan ecoregion, dengan fungsi ekosistem yang memang ingin dikembangkan atau ingin dikembalikan dari masa yang lalu gitu ya, kepada sebuah desain yang akan meletakkan dasar-dasar untuk satu, pengembangan kelembagaan, kedua, pengembangan taman ke hatinya sendiri sesuai fungsinya, dan bagaimana itu kemudian harus dirumuskan di dalam satu, bagaimana rencana strategi dan work plan-nya, rencana mobilisasi sumber dayanya. Nah, yang kedua ini nampaknya dalam beberapa kali saya terlibat dalam penilaian gitu ya, ada sebuah penilaian untuk pengajuan taman ke hati dan lain-lain. Rencana mobilisasi sumber daya ini menjadi bagian yang paling lemah gitu ya, diajukan sebagai paper, dan karena itu saya juga menyadari ketika berkunjung kemarin memang ada beberapa hal yang perlu nanti kita diskusikan bersama. Yang jelas kemudian legalitas dan unit kerja kemitraan bisnis development ini juga penting disiapkan, sehingga teman-teman punya think tank gitu ya, think tank mengembangkan ini, kemitraan dan pengembangan bisnisnya gitu ya, kalau kita mau melihat keberlanjutan ini dari sisi yang lain gitu. Sementara ini adalah jenis-jenis kemitraan. Jenis-jenis kemitraan ini sebenarnya hanya memandu kita saja bahwa lembaga pengelola ke hati, khususnya yang bukan dari private ya, karena di dalam kebijakannya private sector bisa mengajukan ini, dan bagi mereka mungkin tidak terlalu sulit untuk memahami ini. Tetapi bagi yang tidak dari private sector, mungkin ini bisa dijadikan semacam acuan pengembangan taman ke hati dari masing-masing pengelola itu, kita akan mengarah kemana, lebih cocok di mana gitu ya, karena mungkin masing-masing beda. Tapi ini juga saya mengambil dari satu sumber, mungkin sumber lain dia bisa punya jenis kemitraan yang lain, dan kita bisa diskusikan nanti di dalam diskusi. Beberapa teman-teman saya dengar seperti di Banggai itu sangat mumpuni dalam mencari sumber-sumber kemitraan dan lain-lain, itu yang kemudian bisa menjadi ini bersama. Tapi prinsip-prinsip kemitraannya paling tidak visi misi. Nah, visi misi ini dan tujuan ini jadi penting nomor satu. Tadi karena pengembangan taman ke hati semata-mata bukan buat taman gitu ya, buat taman nanem koleksi macam-macam, bukan, tapi tujuannya adalah mengembalikan fungsi ekosistem. Nah, kalau visi misi ini lewat gitu ya, atau sekedar ingin tamannya dipercantik, diperluas, lalu kemudian diberi macam-macam fasilitas dan lain-lain, tentunya itu yang nggak kena dengan tujuan atau prinsip tadi, mengembalikan fungsi ekosistem. Ada penyerbukan, ada macam-macam, itu yang justru ke depan kalau visi misi ini dengan calon mitra misalnya ya, investor katakanlah begitu, itu tidak terkomunikasikan dengan baik, bisa jadi kemitraan strategisnya malah bertentangan dengan prinsip untuk
mempertahankan fungsi ekosistem. Nah, itu bisa terjadi gitu. Jadi kita harus hati-hati di sini. Yang kedua, kebersamaan, keseimbangan, saya kira ini sudah menjadi ini bersama, sudah wajar dalam hal kita harus adil, transparan, berkelanjutan ya, itu sudah standar gitu. Nah, saya ingin cerita juga bagaimana potensinya sekarang. Jadi tadi bagian awal saya mencoba memaparkan bahwa misi, visi, kesamaan tujuan dari prinsip bagaimana fungsi ekosistem dipertahankan kepada yang lebih praktikal. Kalau ada tawaran, kalau ada model-model lain dari pihak lain, maka apa saja yang bisa kita petik pelajarannya. Jadi ceritanya ini ada beberapa model di sini yang saya coba ambil gitu ya. Sejauh pengalaman saya mendukung atau ingin mengembangkan Taman Kehati. Jadi tahun lalu saya bersama teman-teman di Buleleng itu ingin mengembangkan Taman Kehati di satu desa di Buleleng sana yang diintegrasikan dengan IAD ya, Integrated Area Development. Ini awalnya Integrated Area Development ini waktu kami di sana dari teman-teman PSKL, kemudian kita sudah serasikan dengan kelompok-kelompok pengelola hutan yang ada di sana dan sudah mendapat izin dari pemerintah. Nah, sayangnya satu dan lain hal ini nggak bisa berjalan sehingga Taman Kehati yang di Buleleng masih harus menunggu giliran gitu ya. Tapi saya mendapat kabar baik yang di Buleleng itu ada sebuah bank swasta BNI ya, BRI sorry, yang sedang mencoba untuk membuat ini. Tetapi sayangnya IAD-nya tidak integrated gitu, tidak terwujud gitu ya, karena ada kesenjangan lah dalam pengelolaan ini dari sisi yang lain. Itu yang saya dengar dari teman-teman sana. Kemudian contoh kedua itu di Taman Kehati Bukit Pramun, itu di Belitung. Memang teman-teman dari LMDH Air Selumar ini mendapat grant dari Yayasan Kehati dari sebuah perusahaan. Dan mereka sebenarnya sebelum ada pembangunan Taman Kehati, mereka sudah mengelola sebuah blok hutan yang memang kawasannya hutan gitu ya, dan sudah punya satu sistem manajemen informasi maupun sistem ekowisata yang ditawarkan kepada publik untuk melihat hutan terakhir di Belitung begitu ya, beserta tarsius sebagai spesies andalan mereka, spesies endemis yang langka, dan itu menjadi safari malam gitu ya. Jadi mereka punya program safari malam, dan itu kemudian dengan Kehati kami menambahkan satu area di luar kawasan hutan yang kemudian diintegrasikan oleh teman-teman Air Selumar ini, LMDH ini, sehingga menjadi satu kesatuan kawasan gitu. Jadi kalau kita hanya ingin di Taman Kehati, mereka tetap bisa memperlihatkan keberadaan tarsius gitu ya pada malam hari, atau mereka berkegiatan dengan pendidikan hutan, pendidikan lingkungan hidup berbasis itu di sana. Jadi pohon diberi barcode, kemudian di-tag dengan handphone, dan itu dia bisa mengeluarkan informasi saya pohon apa, fungsinya apa, dan lain. Sangat menarik. Dan yang menarik dari kasus integrasi ini di Belitung ini adalah karena Belitung pemerintah daerahnya sangat ambisius untuk bikin geopark atau taman bumi, dan ada sekitar 22 yang diajukan, beberapa sudah mendapat ini dari UNESCO, dan karena itu dianggap terintegrasi dengan pengembangan ini daerah, maka Taman Kehati Bukit Pramun ini
kira-kira 6 bulan, 7 bulan lalu saya ke sana, mereka dapat bantuan banyak. Misalnya dari PUPR, mereka membangunkan anjungan-anjungan yang memang dibutuhkan untuk naik bukit, kemudian mendapat dukungan dari perusahaan, ada beberapa bank swasta bikin tempat pertemuan dan lain-lain, sehingga banyak sekali kegiatan kemitraan yang dia bisa galang ya, termasuk dari individu-individu, misalnya mereka menawarkan ekspertis mereka bermain puppet atau boneka gitu dalam tradisi Perancis yang sudah dikembangkan lokal kontennya dengan teman-teman di daerah. Jadi menurut saya kemitraan mereka sangat cair gitu ya. Termasuk setelah dengan ke hati ini mereka masih bisa mandiri setelah proyek ini selesai dan banyak menjadi acuan gitu ya dalam pengelolaan, terutama untuk informasi gitu ya. Informasi tentang koleksi gitu ya, karena itu menjadi bagian penting dari teman-teman pengembangan Taman Kehati ya. Kemudian yang ketiga di bawah ini tidak tertutup sebenarnya potensi pengembangan kolaboratif ini dari sisi governance ya. Jadi pemerintah daerah bisa melihat inisiatif TAKE ya, transfer anggaran berbasis ekosistem ya di provinsi maupun di kabupaten yang itu harusnya bisa kita exercise. Dengan adanya jejaring ini, saya sebenarnya dalam beberapa waktu yang lalu sudah pernah mengusulkan, adakah teman-teman yang mau mengexercise ini gitu ya. Jadi teman-teman di daerah terutama yang pengelolanya adalah dari government, dari pemerintah, melihat kemungkinan kebijakan ini bisa diterapkan atau tidak. Sementara banyak teman-teman di daerah, misalnya kayak di Kaltara gitu ya, dia sudah punya TAKE gitu ya, tapi belum ada Taman Kehatinya. Nah ini juga yang menarik gitu ya, karena kemudian dia sebenarnya bisa menginisiasi scaling up bagaimana mobilisasi sumber daya itu dari inisiatif ini. Nah karena itu saya di sebelah kanan itu ada Lingkar Temu Kabupaten Lestari, sebuah asosiasi teman-teman kabupaten atau para bupati yang turut serta menginisiasi pengembangan ini dan menjadi anggota, itu memang mempunyai visi kabupatennya menjadi lestari. Nah, di LTKL ini salah satunya Sanggau, Ibu Erlina nanti yang akan menjadi narasumber kedua, itu daerahnya sudah menjadi anggota. Dan kemarin ketika kami ke sana, kita ketemu dengan staf pengelola lokal dari LTKL ini yang dia juga sudah punya beberapa program coba ingin diintegrasikan. Ini menarik karena satu basisnya adalah perencanaan daerah dari kabupaten itu sendiri. Tetapi yang bisa mengajukan ini memang kabupaten anggota, Pak. Nah, Sanggau itu anggota, dan teman-teman sekretariat di pusat di Jakarta itu mereka punya 12 mitra yang mencari kemitraan strategis. Nah, Taman Kehati ini akan coba ditawarkan. Kemarin kita bertemu di Sanggau dan sempat mendiskusikan kemungkinan Taman Kehati di Sanggau itu akan disokong oleh komunitas-komunitas muda. Komunitas-komunitas ini ada yang jago kuliner, ada yang suka fotografi dan lain-lain. Ini yang akan coba diintegrasikan supaya potensi kolaborasinya bisa terjadi gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah tahu bahwa Sanggau ini menjadi menjadi contoh di dalam kabupaten anggota LTKL, maka kabupaten yang lain sekarang sedang menunggu nih. Jadi ada Siak, Sintang, Gorontalo, Bone Bolango, Kapuas Hulu, Aceh Tamiang, Sigi ya, Musi Banyuasin, mereka melalui sekretariat ini ingin punya satu sesi sendiri dengan teman-teman Pak Yanto pertama di KLHK untuk melihat sejauh mana mereka bisa mengajukan kira-kira 8 Taman Kehati yang lain gitu ya, karena mereka ada sumber daya. Jadi ini juga satu potensi kolaborasi kalau integrated area development itu di challenge dari perhutanan sosial gitu ya. Justru
Lingkar Temu Kabupaten Lestari ini mereka punya istilahnya itu gotong royong multi pihak. Nah, ini juga sesuatu yang sangat perlu, dan yang multi pihak ini basisnya bukan transaksional, tapi apa yang bisa kita kerjakan dan kolaborasikan bersama. Walaupun setelah itu mereka punya beberapa pilar untuk melanjutkan itu dalam sesi pengembangan bisnis gitu ya, yang memang bisa mendorong Taman Kehati sebagai pusat pengembangan bisnis, job creation gitu ya, kebijakan, tata kelola dan lain-lain. Jadi ini paling tidak saya sudah menemukan beberapa mode gitu ya, yang pengembangannya kurang lebih untuk kemitraan strategis itu bisa melalui ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin berada di kabupaten dan belum menjadi anggota LTKL, bisa dicari tahu itu bagaimana bergabung di sana ya. Nah, ini itu sharing yang berikutnya adalah sharing tentang kerjasama dengan Kehati. Banyak yang menanyakan kepada kami, baik dari Pak Yanto sendiri sering memperkenalkan ini Kehati ini kalau butuh dana dan lain-lain. Nah, saya akan cerita buka-bukaan di sini bagaimana sebenarnya pendanaan untuk itu ya. Di sini terus terang kerjasama dengan Kehati ini saya bagi skimnya seperti ini. Jadi kalau untuk dana hibah yang berasal dari sumber daya keuangan Kehati sendiri itu belum ada gitu ya. Jadi itu memang tidak teralokasi di dalam rencana kerja kami, sehingga banyak orang yang juga setelah menghubungi kami itu wah kecewa gitu ya, nggak bisa ini dapat dari Kehati, karena memang faktanya selama ini strategic partnership untuk Taman Kehati itu kita melalui private sector gitu ya. Kita ada Bank Niaga, ada Sari Ayu, Hino, ada Suzuki, ada BNI. Yang merah-merah ini pernah menghubungi kami tapi mundur gitu ya. Jadi yang di bawah itu. Jadi kita mau sharing bagaimana susahnya mendapat ini untuk Kehati gitu ya, untuk Taman Kehati. Jadi kalau sifatnya grant dari endowment fund Kehati itu tidak ada, Pak. Jadi kalau teman-teman mengajukan proposal ke Kehati untuk mendapatkan pendanaan sebelum kita punya partner dari private sector itu tidak bakal bisa diwujudkan, karena memang kita tidak menganggarkan di sana dan di luar prioritas program regulernya Kehati, katakanlah begitu ya. Jadi opportunity-nya itu kecil sampai sedang. Sementara ada kemungkinan grant itu berjalan kalau dia terkait dengan program-program bilateral. Jadi program-program bilateral tidak seluruhnya misalnya mengendorse Taman Kehati sebagai isu atau sebagai program gitu ya. Nah, kali ini kita punya kesempatan bekerja sama dengan Bappenas, di mana Taman Kehati ini sedang didiskusikan apakah kita bisa mengajukan itu sebagai bagian dari programnya Bappenas, mengintegrasikan perencanaan di terestrial sampai ke kelautan. Nah, ini yang potensinya kami lihat ada di Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah. Di Belitung itu juga kita kemarin mendapat tawaran, saya baru dari Belitung, dan mereka bilang ada Taman Kehati yang baru di SK-kan selain yang Bukit Pramun tadi, namanya Batu Dinding, dan itu mereka sudah minta Kehati untuk fasilitasi. Nah, ini tinggal perjuangan kami dengan dukungannya juga di teman-teman KLHK, karena kita tahu nggak mudah juga bagi pencadangan Taman Kehati ini melalui program yang sifatnya bilateral dan punya outcome yang agak jauh berbeda gitu ya. Maksudnya tidak direct ke Taman Kehatinya gitu. Nah, ini kita sedang coba ajukan. Itu dia grant tapi sifatnya tidak dari sumber endowment fund-nya Kehati, tetapi dari project yang lain. Nah, yang kedua yang sponsor. Sponsor ini baru pertama kali, Pak, dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, baru pertama kali dicoba dibuka oleh Kehati ketika kami punya kerjasama kesepakatan gitu ya untuk mengembangkan
Taman Kehati di Sawah Lunto di bekas eks tambang yang kebetulan sudah mendapat UNESCO, penghargaan UNESCO. Ini tujuannya khusus karena ingin memberikan penghargaan kepada Profesor Emil Salim sebagai pendiri yayasan. Nah, di sini seluruh dana itu diupayakan dari Kehati, dari pendapatan Kehati, dari sumber Kehati. Namun di dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi ada isu governance di mana Kehati di satu sisi tidak boleh menghibahkan dana kepada pemerintah gitu ya, harus dicari jalan lain dan ada proses tender yang rumit dan lain-lain, dan itu juga ternyata nggak mudah gitu ya. Kita sudah separuh jalan melakukan tender yang pertama, tinggal tender yang terakhir. Nah, tetapi nampaknya ada isu governance, transparansi dan lain-lain yang kita masih diskusikan. Yang ketiga yang strategic partnership. Jadi yang banyak private sector kepada kami menyatakan ingin punya kegiatan bersama Kehati, lalu kita skim gitu ya, kita scan kira-kira mereka ini mau kemana gitu ya. Nah, yang berhasil selama ini kita fasilitasi itu ada 4. Yang pertama yang tadi di Air Selumar itu di Bukit Pramun di Belitung, kemudian yang Museum Gunung Merapi di Kaliurang Jogja, Jatinangor dan Sumedang. Jadi ini bisa terlaksana karena kebetulan visi dan misinya teman-teman dari private sector itu masuk gitu ya. Tetapi ini besar opportunity-nya, tetapi banyak sekali sekarang yang menitipkan ke kami tujuannya hanya proper perusahaan. Nah, ini juga yang agak sulit karena kebanyakan mereka tidak melihat pengembangan Taman Kehati secara programatik ya. Programatik yang saya maksudkan di sini adalah bahwa pengembangan Taman Kehati itu paling tidak memiliki fungsi-fungsi untuk pengembangan wisata, pendidikan, penelitian, tidak mengganggu fungsi ekosistem dan lain-lain. Banyak ada beberapa perusahaan yang sedang kami komunikasikan ya. Kita mau 10.000 tapi 3 bulan lagi kami mau kredit karbonnya. Nah, itu kan lucu gitu ya, nggak lihat konteks gitu. Jadi hal-hal seperti ini nih sering terjadi, dan karenanya banyak juga yang akhirnya tidak jadi gitu ya. Tidak jadi dalam arti memang nggak bisa kalau Kehati hanya diminta untuk menanam saja, biasanya meminta memediasi mereka ketemu langsung dengan kelompok ya. Kalau Kehati kita harus programatik nih, semuanya harus dapat dengan sesuai tujuannya pembangunan Taman Kehati seperti di Air Selumar itu gitu ya. Jadi konflik masyarakatnya selesai misalnya dengan batas-batas, kemudian ada dukungan soal bagaimana sistem informasinya, karena sistem informasi koleksi itu menjadi bagian penting di dalam Taman Kehati. Jadi tidak ngambil foto kemudian di ini, tetapi harus harus diwujudkan dalam satu program yang sangat bermanfaat dan inovatif gitu. Itu yang kami sekali lagi banyak bahkan ada beberapa sekarang yang 3-4 private terakhir itu mereka sudah tanpa. Jadi di masing-masing perusahaan mereka punya standar sendiri, misalnya kami mau bantu Taman Kehati tapi harus diturunkan emisi sekian gitu ya. Nah, tapi mereka nggak mau bikin studi baseline-nya gitu, karena kami cuma pengen naruh tanaman gitu. Bahkan untuk teman-teman Taman Kehati yang sudah menjadi kami sebelumnya, ketika ini ada yang udah menolak, wah udah kebanyakan Pak kalau cuma nanam gitu ya. Jadi mereka ingin sesuatu yang inovasi. Ini juga yang kemudian menjadi tantangan Kehati, melempar ini ke siapa gitu. Nah, sementara private sector yang berhubungan dengan kami itu tidak mau kalau tidak lewat Kehati, tapi maunya cuma nyumbang pohon gitu. Itu agak repot itu. Jadi memang sampai sekarang besar ini seringkali juga harus mandek di tengah jalan gitu.
lanjutkan ke arah dan potensi kerjasama. Fungsi yang paling tinggi, fungsi wisata, rekreasi, fungsi proteksi ekosistem gitu ya, fungsi repositori data. Nah ini juga bagaimana ini dilihat sebagai pengembangan potensi kolaborasi. Di fungsi wisata dan rekreasi, saya kira kalau kita hanya berpikir tentang bagaimana pengembangan fisik dan pengembangan kegiatan ekowisata, tentunya kita akan dihadapkan pada fakta bahwa kita butuh dana. Nah, ini yang sebenarnya begitu juga untuk fungsi proteksi ekosistem gitu ya. Ini kalau nggak melibatkan masyarakat, nggak agak susah juga. Tetapi faktanya semua butuh dana. Nah, karena itu di dalam kesempatan ini, saya nggak tahu nih teman dari LTKL, jika ikut nanti saya bisa minta dia share juga pengalamannya. Nah, di LTKL itu ada sebuah spirit di mana gotong royong multi pihak itu mengedepankan tentang visi bersama untuk membangun langkah-langkah berikutnya. Jadi fondasinya dibuat dulu. Jadi kemudian di dalam diskusi misalnya ketika kami di Sanggau ketemu dengan teman-teman LTKL ini, yang dipikirkan adalah bagaimana memobilisasi komunitas-komunitas untuk gotong royong gitu ya. Ternyata kalau kita lihat di banyak taman kehati yang dikelola Bapak Ibu sekalian, mungkin ada komunitas yang belum menjadi bagian dari engagement taman kehati. Tanpa harus mengeluarkan banyak dana, sebenarnya kalau kita berkolaborasi, taman kehati sebagai center of excellence-nya gitu ya, komunitas fotografi, komunitas pencinta burung dan lain-lain itu banyak sekali yang mau terlibat di dalam kegiatan ini, dan biasanya mereka punya sumber-sumber sendiri yang kemudian itu nanti bisa menjadi basis pengembangan ke depan. Begitu juga fungsi repositori data, ini jelas disebutkan di dalam kebijakan Taman Kehati. Ini contohnya di kiri ini adalah sistem informasi digital yang di Bukit Pramun. Jadi semua pohon itu bisa diakses melalui barcode dan kemudian ada aplikasi di dalam sana. Ini juga menarik karena dikerjakan secara mandiri, orang-orang yang suka IT, anak-anak lokal itu mereka bikin ini, dan ini akhirnya sekarang banyak pesanan nih. Pak Adong pengelolanya itu banyak dipanggil Pak Sandiaga Uno untuk menularkan ini ke beberapa tempat lain gitu ya. Jadi ini bisa menjadi basis untuk pengembangan fungsi repositori. Nah, pertanyaannya dari mana uangnya? Nah, kalau pembelajaran yang kami dapatkan di Bukit Pramun itu orang-orang IT yang komunitas itu yang menyumbang pemikiran ini, mewujudkan dengan dana sendiri sehingga itu bisa diaplikasikan di Taman Kehati. Nah, Kehati hanya membantu beberapa persiapan dan bahkan mungkin nggak banyak yang yang kami bisa share ke mereka dari sisi pendanaan, tetapi dari ide, dari sisi sistem ini menjadi bagian dari repositori Taman Kehati itu bisa positif dampaknya gitu ya, karena akhirnya kebutuhan-kebutuhan seperti ini itu didapat dari komunitas-komunitas yang mendukung. Jadi saya kira ada banyak cara, ada banyak kemitraan strategis, kolaborasi dilakukan justru dengan menggandeng komunitas yang punya sumber daya gitu ya. Sumber daya itu bukan uang, tetapi juga jajan dan lain-lain gitu ya. Saya lihat misalnya di Bangga itu banyak sekali burung-burung unik gitu ya. Kalau dibuat lomba fotografi dan lain-lain, kerjasama dengan komunitas fotografi, saya kira juga itu akan menarik gitu ya. Karena kita kita menyiapkan tempat gitu, orang datang, bayar pendaftaran dan lain-lain, itu mungkin bisa dikreasi. Yang terakhir ini adalah potensi pengembangan kerjasama. Jadi kalau platform gotong royong multi pihak, ini saya pinjam istilahnya dari teman-teman LTKL, itu memang cirinya adalah melibatkan komunitas-komunitas yang berdaya. Jadi mereka punya minat, punya visi, punya alat gitu ya, punya ketertarikan, punya anggota, punya jejaring. Itu penting itu. Jadi
itu kalau bisa sebanyak mungkin di-engage, maka promosi Taman Kehati dan lain-lain, bahkan kegiatan-kegiatan di dalamnya itu bisa menjadi sebuah aktivitas yang menarik, bisa dijual gitu ya. Bird watching, pecinta reptil kalau ada reptil di sana gitu ya. Terus tempat dan sarana berkarya dan berkreasi. Jadi Taman Kehati menjadi pusat berkarya dan berkreasi dari komunitas-komunitas ini gitu ya. Misalnya jogging track, lari pagi, kalau udaranya bagus dan lain-lain itu bisa kerjasama dengan banyak komunitas atau banyak kota gitu yang sudah kesini, dan saya mendapat banyak informasi kegiatan-kegiatan serupa ini banyak dilakukan di Taman Kehati yang lain. Pertanian lebah madu, nah ini sangat mendukung fungsi tadi Taman Kehati sebagai penyebuk tanaman dan lain-lain. Ini dengan mudah kita bisa dapat mitra atau kalau perlu bikin pelatihan gitu ya. Pengembangan sains dan teknologi, ini juga kelompok-kelompok teman-teman sekarang yang anak-anak muda itu banyak sekali yang mereka tertarik untuk ini, tetapi tidak banyak yang menyoroti bidang IT. Keanekaragaman hayati. Jadi mereka sangat sibuk di IT-nya gitu ya. Tapi kalau kita beri mereka bidang tentang keanekaragaman hayati, mereka akan produk macam-macam gitu ya. Saya baru balik dari Bukit Lawang dengan anak-anak muda yang baru semester 2, semester 3, anak-anak IT, anak-anak ini. Mereka interest diajak ke, bahkan baru ada yang pertama kali ke hutan gitu ya. Tetapi mereka kemudian bisa menghasilkan karya-karya, kaos, desain, dan lain-lain, itu yang bisa kemudian menjadi bagian dari kolaborasi ke depan gitu ya. Nah, kelompok muda misalnya di sini ada saya tulis Biodiversity Warriors. Sekedar informasi Bapak Ibu kalau punya kelompok anak muda di Taman Kehati bisa kunjungi websitenya Biodiversity Warriors. Kami Kehati menyediakan dana 5 jutaan, banyak, tapi setahun 2 kali itu bisa diakses melalui anak-anak muda yang mendaftar, meregister dulu ke website tersebut dan kemudian mengajukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Taman Kehati. Misalnya identifikasi atau inventarisasi reptil misalnya gitu ya, dan lain-lain, itu bisa dapat dari sana. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya engagement dengan anak-anak muda di tempat masing-masing. Sementara kalau joint venture atau joint operation ini juga kita bisa berpikir sedikit semi komersil begitu ya, menjadikan tempat Taman Kehati itu sebagai tempat petualangan gitu ya, infrastruktur yang mendukung, bikin canopy bridge dan lain-lain. Papan panjat tebing kerjasama dengan adventure setempat dan lain-lain. Kalau di kota Bapak Ibu ada Eiger misalnya kan, nggak salah tuh minta mereka produknya coba dong taruh di Taman Kehati sebagai promosi gitu ya. Mungkin itu bisa dijajaki, saya nggak tahu, tapi pemikiran semi komersil ini harusnya bisa menjadi bagian dari pengembangan kerjasama, meskipun hati-hati tidak merusak tadi fungsi ekosistem yang memang mau dipertahankan. Ekonomi hijau ini kita ditekan PKL karena mereka punya aliansi ekonomi masyarakat gitu ya, hijau, dan itu memang tujuannya adalah mengembangkan hub-hub dari teman-teman di komunitas, bank daerah, sampai di dinas-dinas terkait, misalnya koperasi Perindak gitu ya. Ini sudah ada di Riau dan di beberapa teman-teman Taman Kehati. Nah, ide-ide ini yang kemudian kita pikirkan bagaimana mengengage lebih banyak pihak gitu ya untuk mengintegrasikan. Misalnya di Sanggau itu kemarin banyak sekali tanaman tengkawang, bukan tidak mungkin itu menjadi hub untuk pengembangan produk-produk berbasis tengkawang. Agrowisata, ekowisata komersial ini bahkan di beberapa pengelola Taman Kehati sudah muncul duluan gitu ya, sudah ada hotelnya atau sudah ada fasilitasnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, tetapi ini juga bisa dipikirkan dalam jangka panjang bagaimana joint operation atau joint venture ke 3 butir kesempatan ini gitu.
Saya kira itu Pak Yanto dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi silahkan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Suaranya yang Mohon maaf, tadi ada gangguan jaringan. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh Pak Rio. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Ibu Herlina. Terima kasih Ibu Lorencia atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dari KLHK, dari BUMN, Bapak Ibu webinar yang menangani Taman Kehati, baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi, dan peserta webinar yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Seperti latar belakang yang telah disampaikan tadi dari Ibu Lorencia, kalau dahulunya ini saya dari PU, Bapak Ibu dari PU, kemudian ke Cipta Karya, dan sekarang di tahun 2023 ini saya ditempatkan di LH. Ini suatu pengalaman yang luar biasa buat saya, karena banyak dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman dari saya, dan saya harap lewat webinar ini bisa berbagi pengalaman, dan tetapi lewat webinar ini saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di Taman Kehati Sanggau. Sebelum saya menyampaikan paparan, biasanya saya buka pantun dulu, Bapak Ibu. Kakek tua habis mandi lalu berenang. Setelah berenang, berjemur di bawah mentari. Hari ini hati saya sangatlah senang bertemu para pejuang Taman Kehati. Baik Bapak Ibu peserta webinar, kita masuk dalam paparan materi tentang potensi Taman Kehati Kabupaten Sanggau. Saya di sini ya, Pak Yanto. silakan. Taman Kehati Kabupaten Sanggau ini dengan luasan 25 hektar dan pengelolaannya pada bidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau. Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan dan mempunyai fungsi konservasi in situ dan atau ex situ, khususnya bagi tumbuhan dan yang penyerbukan dan atau pencemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa, penyerbuk, dan pencemaran biji. Tujuannya itu untuk menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahannya. Manfaatnya itu ada 5, yaitu penyelamatan sumber daya genetik sebagai sarana penelitian dan pendidikan edukasi, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, sumber ketersediaan plasma nutfa dan atau tumbuhan lokal langka endemik, ruang terbuka hijau, dan penambahan tutupan vegetasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,
pada pasal 57 mandat pencadangan sumber daya alam hayati Impres 1 tahun 2003 tentang kebijakan sektor untuk mengerjasamakan ke hati dalam pembangunan keberlanjutan, pengambilan langkah-langkah sesuai tupoksi dan kewenangan pada masing-masing kementerian atau lembaga dan Pemda secara terkoordinasi dan terintegrasi. Undang-Undang tahun nomor 23 2014 penetapan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Taman ke Hati merupakan urusan wajib bagi LH. Kemudian Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang perencanaan penganggaran kebijakan daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Permen LH 29 tahun 2009 tahapan daerah untuk melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati, dan Permen LH nomor 3 tahun 2012 yaitu panduan teknis pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan Taman ke Hati. Letak geografis Taman ke Hati Sanggau yaitu terletak di kawasan Sabang Merah, Komplek Semboja 2, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sesuai dengan SK Bupati nomor 551 tahun 2019 tentang penetapan Taman Keanekaragaman Hayati, di mana Taman Keanekaragaman Hayati ini berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Kabupaten Sanggau atau kantor Bupati. Ini adalah tahapan-tahapannya, yaitu di perencanaan, penetapan, dan pengelolaan pemanfaatan, di mana perencanaan Taman ke Hati ini ada 3 tahap, yaitu penetapan tapak, penetapan tumbuhan lokal, dan yang ketiga itu yang membuat desain dasar yang terdiri dari desain infrastruktur dan desain vegetasi. Kemudian SK penetapannya yaitu ada 2, penetapan lokasi dan pengelolaan Taman ke Hati. Pengelolaannya ini pelaksanaan dokumen, program, dan perencanaan pengelolaan Taman ke Hati. Di sini ada lokasi, pembagian lokasi dalam perencanaan, yaitu yang pertama di blok 1 ini. Di blok 1 ini ada seksi jenis tanaman tengkawang, belian, dan tanaman kayu. Kemudian di blok 2 yang berwarna kuning, koleksi taman tengkawang, kayu-kayuan, dan pondok kerja. Kemudian di blok 3 rencana model agroforestry, koleksi rotan dan tanaman buah-buahan lokal. Kemudian di blok 4 yang berwarna biru tua, rencana koleksi jenis tanaman lokal, karet, dan buah-buahan. Kemudian di blok 5 yang paling bawah, di blok spesies alami. Kemudian di blok 6 rencana lokasi sekretariatan, pondok kerja, dan pusat informasi. Di blok 7 rencana koleksi tanaman lokal dan kayu-kayuan. Kemudian di blok 8 ini rencana koleksi tanaman jonger, tanaman lokal, kayu-kayuan, dan tempat rekreasi. Di blok 9 rencana koleksi tanaman lokal. Kemudian di blok 10 rencana lokasi bumi perkemahan, rencana koleksi tanaman kayu-kayuan. Di blok 11 koleksi rotan dan koleksi kayu-kayuan. Kemudian di blok 12 ada 12 blok koleksi tanaman rotan, kantong semar, dan ini hasil inventarisasi spesies fauna. Ada 12 di Taman ke Hati, di mana fauna ini fungsinya yaitu untuk penyerbukan, predator hama, pengurai, pengendali hama,
bioindikator, kemudian hama tanaman. Tumbuhan endemik yang ada di Taman Kehati sebanyak 13, di mana tanaman tanaman yang ada di Taman Kehati Sanggau ini berjumlah 145 untuk flowernya. Untuk persentasenya yaitu pohon terdiri dari 76%, kemudian anggrek 5%, bambu 3%, herba 1%, karnivora 3%, tumbuhan merambat 1%, pakis 3%, palem 5%, dan perdunya 3%. Infrastruktur yang ada di Kehati ada 13, yaitu diantaranya itu umbung 2, gazebo 2, jembatan 8, kursi 7, lokasi penanaman 1, menara pemantau 1, papan himbauan 6, parkiran 1, rumah kerja 2, tiang listrik ada 12, tong sampah ada 11, WC umum ada 4, patok batas ada 40, dan yang tidak layak ini ada 2, yaitu menara pemantau dan rumah kerja. Sedangkan ada patok batas yang hilang juga ada 10 buah. Ini dokumentasi jalan utama mengelilingi blok inti dari blok 1 sampai 4. Kemudian jalan memotong blok inti, blok 1 sampai 4 juga. Ini kondisi tempat sampah dan kursi, kemudian toilet dan gazebo, patok batas, dan pelang himbauan, pelang blok, terus jalan blok, batas blok. Pendanaan dan kemitraan. Pendanaan dan kemitraan ini dari pendanaan dari DLH Kabupaten Sanggau, ini kami didukung dari Dinas Perumahan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, yaitu untuk pembangunan jalan akses menuju Taman Kehati, kemudian jalan penghubung berupa dari Dinas Perhubungan berupa penerangan lampu jalan sebanyak 12 buah. Kemudian pada saat ini kemitraan kami juga ada pemutahiran pangkalan data flora dan fauna di lokasi Taman Kehati yang dilakukan bekerja sama dengan UNICEF. Kemudian penelitian dengan universitas dan edukasi untuk sekolah dasar. Ini persentase kelompok fauna yang ada di Taman Kehati, yaitu penyubur tanah ada 13%, pengurai 8%, pengendali hama ada 8%, indikator pencemaran 25%, dan penyerbukan 4%. Demikian penyampaian dari saya. Kalau tadi di awal saya sudah membuka dengan pantun, dan yang terakhir ini saya akan berpantun lagi, Bapak Ibu. Buah durian, buah selasi, cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Ibu Lorencia, silakan. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan buat Ibu Herlina dan Pak ya. Tadi Pak tepuk tangan menyatakan bahwa kita senang lah siang hari ini sudah dapat informasi. Baik, setelah kita mendengarkan informasi, lalu kemudian kita diberi kesempatan untuk mengikuti satu kegiatan itu, yaitu diskusi. Nah, kami lihat di kolom chat itu belum ada yang mengajukan pertanyaan. Jadi mungkin kepada teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar yang terhormat, bagi siapa yang ingin sharing atau ingin menanyakan tentang hal-hal penting yang telah disampaikan oleh Pak Rio dan Ibu Herlina, di mana informasi ini merupakan informasi yang sangat luar biasa ya bagi kabupaten kota yang belum menata sampai ke tingkat yang dilakukan oleh kedua moderator, maka diharapkan momen ini merupakan momen yang paling penting untuk kita sharing. Baik kesempatan, dan mungkin kami minta untuk langsung kepada siapa yang ingin menjadi pembicara pertama, dipersilakan. Langsung aktifkan
Baik, dipersilakan. Baik, kepada Ibu Herlina. Itu ada pertanyaan dari Pak Andri tentang bagaimana SK yang sampai penerbitan SK. Mungkin bisa dilihat ya di kolom chat. Kalau yang lainnya minta materi, tapi itu bagaimana sampai proses SK ini, mungkin bagi yang Ibu Herlina terlakukan suka duka ataukah bagaimana pendekatannya bisa disampaikan. Sambil menanti teman-teman yang lain, bulan Agustus kalau bulan kemerdekaan, maka hari ini juga ya tolong kita bersuara untuk kita sharing menyampaikan apa yang telah kita lakukan di kabupaten kita masing-masing. Pada Ibu Herlina mungkin yang bisa menyampaikan sedikit informasi. Ya, terima kasih Bu Lorencia. Untuk penanya dari Pak Andri dari Surwaku ya, kayaknya dari Sulawesi juga nih Pak. Berapa lama proses sampai mendapatkan SK dari Bupati? Awalnya kami untuk Taman Kehati ini namanya dulu Taman Kota. Dan prosesnya itu di tahun 2012 namanya Taman Kota. Kemudian pada saat itu Dinas Kehutanan sudah tidak ada, kemudian berubah di tahun 2019 dengan nama Taman Kehati. Jadi SK ini kami buat di tahun 2019 hingga sekarang, Pak. Mungkin itu aja ya, Bu Lorencia, masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ada pertanyaan, maka forum webinar ini bisa kita lakukan untuk sharing juga ya bagi kabupaten kota, khususnya bagi yang masih pada tahapan perencanaan atau penetapan, bisa kita sharing biar Kehati di kabupaten kota sama-sama bisa mendapat nilai dan perhatian yang lebih baik. Baik, kepada Ibu Herlina sekali lagi terima kasih untuk proses SK-nya. Lalu kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang ada, bagaimana? Apakah memang paham semua? Baik, silakan Pak. Yang Raisen. Izin Bu, Dipersilakan. izin Bu, Ibu Bapak izin. Apa bisa terdengar suara saya? Izin. Halo. Izin Bu, bertanya Bu. Dipersilakan Ibu Fitria. Mohon maaf, tidak bisa menyalakan video, kebetulan saya agak hasil. Enggak apa-apa, videonya enggak bisa dinyalain, enggak apa-apa, yang penting suaranya Mbak. Gini Bu, tadi saya tertarik tentang yang penjelasan Ibu tadi terkait perubahan hutan kota menjadi Taman Kehati Bu ya. Itu prosesnya nanti yang dari Taman Kota ke Taman Kehati, prosesnya itu seperti, kebetulan kami sendiri ini kota tadinya Taman Kehati, cuma prosesnya itu kami bingung juga Bu. Mungkin bisa sharing sedikit Bu. Terima kasih. Baik Ibu Herlina, itu pertanyaan dari Ibu Fitria, bagaimana perubahan status yang dari Taman Kota itu dia menjadi Taman Kehati. Mungkin bisa diseringkan kepada Ibu. Namun sebetulnya ini informasi akan diberikan kepada kita semua. Bu Herlina, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Fitria untuk pertanyaannya. Di Kabupaten Sanggau dulunya memang taman kota, tapi di ini kami prosesnya memang penyerahannya itu karena dulunya tarik ulur antara provinsi dan kabupaten, tetapi akhir dari hasil yang kami peroleh itu setelah melalui rapat-rapat yang cukup panjang, penyerahannya dilimpahkan ke kabupaten, seperti itu Ibu.
sedikit mungkin Bu Herlina bisa saya tambahkan. Baik, kepada Pak Rio, silakan Pak Rio bisa menambahkan informasi. Iya, saya Yanto Bu dari KLHK. Jadi konteksnya itu perubahan dari hutan kota kita menjadi taman KHT itu ya, ada beberapa tahapan secara administrasi dan secara substansi. Mungkin tadi Bu Herlina sudah menyampaikan secara administrasinya ya, tetapi dalam konteks substansi itu ya memang harus ada istilahnya ada desain, ada hutan kota, ada taman KHT, ada kebun raya, gitu. Mereka mempunyai desain masing-masing. Gitu. Gambarannya desainnya itu begini. Jadi kalau kita bicara kebun raya lah, kebun raya itu kita menanam, saya misalnya durian, gitu ya. Taman KHT kita juga menanam durian, kan gitu. Nah, perbedaannya masih belum jelas ini, masih belum terlihat antara taman KHT dan kebun raya. Jadi kalau untuk taman KHT kita kan sesuai definisinya yaitu adalah kita menyelamatkan tanaman lokal langka yang terbukannya dibantu oleh satwa. Nah ini konteksnya buat taman KHT ini kan satwa penyebabnya adalah kelelawar gitu salah satunya. Nah kalau untuk di taman KHT gitu untuk durian yang kita tanam harus didampingi namanya tanaman pendamping. Tanaman pendampingnya itu misalnya taman-tanaman yang merupakan pakan daripada agen penyerbuka atau satwa tersebut. Satwa misalnya kelelawar gitu. Jadi kita harus tahu 1 sampai 3 bulan misalnya kelelawar makan pohon jambu gitu ya. Kita tanam pohon jambu. Terus 4 sampai 6 bulan misalnya kelelawarnya makan pohon pohon mangga, kita tanam itu pohon mangga sampai dengan kebutuhan pakannya si kelelawar atau satwa penyerbuk itu terpenuhi. Begitu ini terpenuhi, maka jasa lingkungan atau jasa ekosistem dari satwa penyerbuk itu akan aktif, dia akan makan gitu ya, terus kemudian akan giat melakukan penyerbukan ya. Begitu giat melakukan penyerbukan, populasinya itu bertambah, itu predatornya si kelelawar itu akan hadir. Di sini yang namanya rantai makanan akan terbangun. Begitu rantai makanan bangun, maka piramida dari ekosistem itu akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi konteksnya begitu. Nah, bagaimana misalnya kita dengan kebun raya, tadi sama-sama durian. Ya. Nah, kalau untuk untuk kebun raya, misalnya durian Lampung, sebelahnya durian misalnya Kalimantan, sebelahnya durian Sanggo dan begitu. Jadi sampai judulnya dua-duanya menanam, tetapi outputnya di setiap program dari konservasi exit itu berbeda-beda. Kurang lebih semacam itu harus menjadi perhatian. Nah, kebenaran untuk Kabupaten Sanggau itu tanaman yang ditutulkan di dalam hutan kota itu adalah tanaman-tanaman lokal. Jadi dalam konteks hutan Sanggau itu sekitar 25 hektar ya Bu Herlina, kalau nggak salah. 25 hektar itu sekitar 10 hektarnya adalah vegetasi alami, sedangkan sisanya di sini adalah kita melakukan rekayasa semacam replikasi ekosistem dari tanaman-tanaman yang sudah ada, tapi itu dalam bentuknya namanya hutan kota. Tapi namun demikian masih ada untuk penyempurnaan namanya desain vegetasinya. Nah itu jadi Bapak Ibu semuanya gitu, andai kata sudah berubah hutan kota menjadi misalnya taman KHT, saya hanya mengingatkan gitu bahwa di sini harus ada yang namanya penyempurnaan review lah mungkin, review daripada desain vegetasinya. Jadi konteksnya juga kita hitung gitu, misalnya kita hitung benar-benar apa sih fungsi jasa ekosistem apa yang akan kita munculkan di dalam suatu taman KHT. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di Belu pun juga ada ya Bu ya. Saya pernah dulu jangan hadisnya ya Bu siapa itu saya pernah lihat taman KHT yang ada di Belu. Baik, terima kasih ya untuk informasinya. Selanjutnya Ibu Herlina dan Pak Rio dan Pak Yanteng akan menjadi informan juga. Di Kabupaten Ketapang itu terdapat 2 kawasan bernilai konservasi tinggi yang sudah ada keputusan bupatinya. Bagaimana cara agar bisa merubah menjadi taman keanekaragaman hayati?
Nah, ini informasi juga ini yang membutuhkan Mungkin jawaban. sedikit Silakan Pak. sebenarnya di Permen LH 29 tahun 2009 pasal 9 ada kawasan yang bernilai penting itu konservasi kehati untuk kegiatannya itu. Nah, tetapi gini Bu, begitu itu menjadi kawasan bernilai konservasi tinggi, sebenarnya kita bagaimana untuk mengelolanya saja. Terus yang kedua kalinya begitu Bu, kan sudah ditetapkan gitu. Saya jangan khawatir kalau ada perubahan-perubahan begitu harus dasar perubahannya itu harus kuat. Kenapa dari kawasan bernilai ini menjadi taman kehati. Nah, andai kata sudah menjadi begitu, nanti andai kata sudah bisa dijelaskan secara gamblang itu dan secara saintifik juga. Nah, makanya kita tuh baru melakukan namanya redesign. Jadi gitu. Jadi sebenarnya Taman Keanekaragaman Hayati itu konsep pemulihan ekosistem tapi berdasarkan Undang-Undang 32. Sebenarnya konteksnya itu sama kawasan bernilai penting itu hampir sama. Jadi kalau kawasan bernilai penting itu memang sudah ada areal gitu yang sudah ada satwanya, sudah ada kemudian kita lindungi. Sedangkan kalau konteksnya Taman Kehati itu adalah bagaimana kita memulihkan suatu ekosistem melalui replikasi seperti alaminya dahulu. Itu aja sih, Bu. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya. Lalu kemudian dari Bapak Ibu peserta webinar, masih diberi kesempatan 1 atau 2 jika ada, persilakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bu. Oh, Pak ya, Pak Julia. Sorry Saya ya, Yuli, nggak Bu. lihat ya. Ibu Pak. Saya Ibu, Bu. Oh, Ibu, maaf ya karena layarnya Nggak apa-apa, Bu. jaringan, sorry ya terpelen. Iya. Ibu Julia, silakan ya Bu. Terima kasih Ibu Moderator. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Rio tadi. Untuk Taman Kehati yang memang sudah memiliki kegiatan yang sifatnya itu mendapatkan pemasukan atau dana ya, baik dari itu wisata maupun tadi misalnya peternakan lebah, ada produksi lebah, mungkin dijual, berarti kan ada penerimaan tuh ya, penerimaan uang gitu. Nah itu bagaimana tata kelola keuangannya, mohon bisa dijelaskan gitu ya, karena mungkin kami dari Jawa Barat ingin mengetahui gitu, terus terang kita ingin ke arah sana, apakah mungkin dengan skema PNBP atau bagaimana, apakah masuknya ke pemerintah atau ke negara, atau itu masuknya ke kelompok masyarakat, mohon dapat dijelaskan. Untuk pemasukan, apakah mau jadi pemasukan pemerintah atau masyarakat terhadap aktivitas yang ada, ini kepada Ibu Herlina dan Pak, lalu kemudian sama Pak Yanto ya, bertiga ya, ini kira-kira seperti apa kalau ada uang yang masuk akibat daripada Taman Kehati. Nah, hal ini juga dialami oleh kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu juga ya, saya langsung bisa sebagai moderator ingin saya sampaikan. Punya kami itu di mata airnya Webot, lalu kemudian sekarang sudah menjadi tempat ekowisata juga. Lalu itu tanahnya ini lahan daripada masyarakat adat, namun mereka sudah serahkan ke pemerintah desa untuk kelola. Nah ini apakah uangnya itu memang harus ke desa atau ke pemerintah kabupaten? Nah ini kami baru mau jalan nih, kebetulan sudah ada pertanyaan, maka kami juga langsung bergabung dalam pertanyaan yang ada. Jadi baik untuk para narasumber, ini informasi yang disampaikan, kami membutuhkan informasi balik untuk pelaksanaan Kehati di kabupaten. Dipersilakan. Baik Ibu, Bu Yuli, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin sampaikan bahwa Kehati tidak urus persoalan pembagian dana dan lain-lain pada konteks Taman Kehati, karena sebenarnya kita menjembatani bagaimana Taman Kehati ini bisa disupport oleh sebanyak mungkin investor atau bahkan
dukungan dari private sector. Tetapi sejauh pengalaman kami bersama teman-teman di Sawah Lunto, itu kami mengadakan yang namanya studi kelembagaan. Jadi studi kelembagaan itu bukan membuat struktur organisasi atau bukan membuat satu bagan organisasi, tetapi membuat semacam studi bagaimana opsi-opsi pengelolaan Taman Kehati. Jadi opsi pertama, Taman Kehati itu misalnya ditempatkan oleh pengampunya, siapa pengelolanya. Jadi kalau pengalaman kemarin, pengampunya itu karena ada di PUPR ya, kalau di Sawah Lunto itu PUPR dan DLH itu digabung. Jadi kita memfasilitasi sebuah perencanaan bersama tentang bagaimana ini dikelola. Itu dulu pertama. Karena begitu Taman Kehati dibentuk, sumber daya yang paling reasonable itu ada di Pemda sebenarnya. Jadi kita membuat semacam studi tentang kelembagaan pengelola. Nah, pada kasus kami, teman-teman di sana akhirnya memilih untuk membuat semacam pengelola. Jadi lembaga pengelola. Lembaga pengelola ini di sana karena basisnya adalah di Sumatera Barat itu adalah Ninik Mama. Jadi ini adalah disebut lembaga pengelola Taman Kehati gitu ya. Isinya itu adalah Ninik Mama, tokoh masyarakat adat di sana, dan orang-orang secara pribadi yang terlibat di sana, tetapi memiliki fungsionaris jabatan di kantor masing-masing. Jadi ada dari pariwisata, ada dari pertanian, ada dari mana. Nah, kelompok ini kemudian itu dilegalkan dengan akte notaris, dan kemudian kami mengajukan ke wali kota untuk dia ditetapkan SK-nya sebagai pengelola. Nah, di SK tersebut itu jelas bagaimana pembagian tugas antara Pemda yang sebagai pengampu ya, kalau saya boleh bilang begitu, dia punya dana. Kemudian si pengelola ini itu nanti diberi batas-batas kewenangan pengelolaan oleh SK wali kota. Misalnya ketika Taman Kehati nanti berjalan, misalnya nih ya, ini misalnya saja, butuh transportasi sewa kuda di dalam. Siapa sih yang akan mendapat kesempatan untuk ini? Atau perawatan kebun, perawatan toilet dan lain-lain. Bisakah ini dikaitkan dengan job creation, misalnya kayak gitu ya? Atau bagaimana melakukan pengembangan sumber daya ketika nanti ada tiket masuk, bagaimana bagi hasil. Nah, itu dibicarakan di situ, Bu. Jadi kami tidak sampai pada titik bagaimana bagi hasil dan lain-lain, tetapi membangun kelembagaan ini dari sisi bagaimana organisasi dibentuk, dan kemudian mereka memiliki rencana pengelolaan bersama pengampu. Kalau pengalaman selama ini membentuk Taman Kehati dari sisi kelembagaan itu memang kami baru di Sawah Lunto. Tetapi kalau di tempat yang lain itu kita serahkan kepada masing-masing, Bu. Jadi misalnya kalau yang di Air Selumar itu hubungan dengan kami hanya sebatas kami memberikan grant, hibah gitu ya dari CSR. Kami mengontrol outputnya dan lain-lainnya. Mereka yang melakukan bisnisnya gitu ya. Jadi itu sudah antara mereka. Tapi karena kebanyakan terutama di Belitung itu sekarang yang mengelola geosite di sana kebanyakan adalah yang sudah memegang izin perhutanan sosial, sehingga mereka sudah lebih clear di dalam aturan pembagian hasil dan lain-lain. Karena itu dipersyaratkan di perhutanan sosial. Tapi ketika pengampunya adalah di LH, yang kami pelajari juga dari proses di Sawah Lunto, ketika Taman Kehati nanti ini diserah terimakan, maka wali kota akan untuk perawatan itu maka akan diserahkan ke PUPR. Jadi lewat anggaran APBD. Tetapi bagi hasil dan lain-lainnya, nah itu yang kami fasilitasi membuat
participatory penyusunan rencana pengelolaan kelembagaan. Termasuk di dalamnya bukan saja menentukan siapa orang dan bagaimana mekanismenya, tetapi juga mempelajari aturan-aturan kebijakan lokal yang memungkinkan itu terjadi gitu ya. Misalnya apakah boleh dana-dana yang memang sudah ideal di masing-masing kantor pariwisata dan lain-lain itu masuk dikelola oleh komunitas yang disebut pengelola tadi. Itu termasuk sesuatu yang distudi. Boleh nggak sih secara kebijakan itu dilakukan gitu kan? Supaya kita tidak melanggar aturan soal keuangan di daerah. Nah, itu adalah satu disiplin tersendiri yang memang kita harus cari, Bu. Aturannya bagaimana di sana kalau bagi hasil? Kalau kita dapat uang dan lain-lain, itu ke siapa? Itu pasti ada aturannya. Nah, itulah yang kemudian harus kita cermati. Sehingga nanti kalau ditetapkan pengelola, siapa pengelolanya gitu, itu yang menjadi basis berkolaborasi atau berbagi manfaat dan berbagi resiko. Saya kira itu, Bu, yang pengalaman kami di Sawalunto. Terima kasih Pak Rio. Apakah Ibu Herlina ingin menambahkan lagi? Oh iya, terima kasih, Persilakan. Ibu. Seperti yang ditanyakan oleh Bu Yulia, yang di Taman Kehati kami ini sebenarnya kebijakan Bupati Sanggau ini belum mengizinkan untuk penarikan setiap ada kegiatan-kegiatan seperti edukasi atau ekowisata, karena selama ini Pak Bupati masih membebaskan masyarakat Sanggau untuk masuk ke dalam. Kemudian untuk pengelolaan Taman Kehati kami ini, kami ada 5 orang staf tenaga honorer yang kami fungsikan di Taman Kehati untuk mengelola taman-taman Kehati tersebut. Tapi sebenarnya 5 orang ini rasa-rasanya tidak sanggup untuk untuk melakukan perawatan sebesar 25 hektar untuk lokasi Taman Kehati tersebut. Jadi untuk perawatan ini memang seperti yang disampaikan Pak Rio, perawatan kami ini lewat APBD Kabupaten Sanggau. Nah, itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh sedikit nambahin, Bu. Silakan Pak Rio. Jadi dalam beberapa kasus saya melihat kalau boleh dibilang kelemahan ya, bahwa pengampu Taman Kehati ini dia bekerja di semua lini. Dia cari duit iya gitu kan, dia cari promosi iya gitu ya. Sementara dia harus meyakinkan kepala daerahnya untuk bisa melihat kepentingan-kepentingan lebih jauh gitu ya. Jadi kayak Bu Herlina ini waktu kami datang ke Sanggau, beliau ini juga lintas sektor nyari bantuan gitu kan. Jadi tugasnya itu berat banget. Maka tadi di depan di presentasi saya itu saya melihat pentingnya pengelolaan Taman Kehati ini memiliki struktur di mana ada tanggung jawab orang yang memang secara khusus dia harus bisa memobilisasi sumber daya yang ada. Jadi tidak dibebankan kepada teman-teman katakanlah DLH sebagai pengampu gitu ya. Jadi harus ditunjuk satu gugus tugas lah katakanlah begitu. Kalau yang paling menurut saya kalau melihat konteks Taman Kehati yang paling masuk akal itu adalah dengan desa. Karena dia berada di dalam desa, satu itu ya. Keuntungan yang kedua, desa sekarang punya dana desa yang itu bisa diintegrasikan. Ketiga, kelompok pengelola ini seharusnya juga punya SK gitu ya. Selain teman-teman kalau Bu Herlina bilang tadi kami cuma berlima gitu. Tapi kalau misalnya punya satu gugus tugas gitu ya yang membantu mencari sumber daya yang lain, nah itu bisa di-SK-kan sebenarnya menurut saya supaya ada percepatan untuk melakukan mobilisasi sumber daya. Baik berupa uang, berupa kerjasama, berupa apapun gitu ya. Nah ini yang saya lihat belum secara sadar ada rencana pengelolaan kemitraan. Itu yang harusnya menurut saya harus ada satu tim kalau bisa diberikan contoh kayak tadi kelompok SK di Sawah Lunto, mereka sudah SK-kan ada ininya, ada penugasan dari wali kota gitu ya, itu memudahkan teman-teman pengelola atau pengampu
dibantu oleh teman-teman yang memang punya resources lebih jangkauannya lebih jauh gitu. Itu tambahannya Bu, makasih. Makasih Pak Rio ya. Baik, selanjutnya dari teman-teman yang lain. Ada satu penanya dari Ibu Adriani ya. Itu lahan yang telah saya baca ulang ya. Ada 3 Permen LHK nomor 3 tahun 2012. Apakah bisa di lahan masyarakat? Kepada Pak Rio dan Ibu Herlina, silakan. Itu ketentuannya ada di Permen tentang Taman Kehati. Saya lupa nomornya. Mas Yanto nanti mungkin bisa tambahkan. Sejauh saya memahaminya itu bisa diajukan di tanah private gitu ya. Yang penting itu adalah kawasan pencadangan plasma nutfah ini harus di luar kawasan hutan. Bahkan private sector sendiri boleh. Kalau kita melihat secara legal, private sector itu juga bisa berarti individual. Misalnya saya punya tanah banyak. Terus kemudian yang di luar kawasan hutan saya mau jadikan taman kehati, itu rasanya kayaknya dimungkinkan. Baik, terima kasih ya buat Pak Rio. Lalu Ibu Herlina, apakah ingin menambahkan dalam pertanyaan ini untuk informasi selanjutnya? Kalau Taman Kehati kami memang udah masuk RT RW dan masuk dalam tanah Pemda. Yang Ibu. Oke. Baik, terima kasih ya untuk Ibu Herlina. Jadi kita sesuaikan dengan RT RW perencanaan yang ada. Nah, sekarang kami melihat di kolom chat tidak ada informasi, namun kami sebagai moderator, kami dari Atambua Kota Perbatasan ingin sharing juga Bu Herlina dan Pak Rio. Lokasi kami Taman Kehati di Webot itu langsung perbatasan dengan negara Timor Leste, di mana mata airnya juga cukup bagus. Lalu kemudian kemarin waktu beberapa tahun lalu sudah kami membangun lopo di situ, lalu kemudian menjadi tempat ekowisata. Lalu keterlibatan lagi Pak Rio dari desa, mereka sudah membuat kolam atau bak mandi untuk anak-anak dan orang dewasa. Lalu SK juga mereka sudah tetapkan, namun perjalanan waktu sedikit ada perubahan, mungkin orang-orangnya itu ada yang sempat keluar atau pergi merantau ya Pak Rio. Jadi mereka lagi proses untuk menggantikan SK itu. Dan kemarin ada rapat untuk penentuan dana desa, itu masuk dalam scoring 10 besar. Sehingga mereka minta untuk bagaimana LH mendampingi. Lalu kami bersama Kadis dan Sekretaris, kami menyampaikan kami siap untuk mendampingi, sehingga tadi untuk anggarannya dari dana desa, kemudian pendamping desa juga ajukan lagi ke kementerian lagi di sana. Sehingga itu bagi teman-teman dari negara Timor Leste, begitu masuk dari pintu batas turis kain, itu akan menjadi ikon untuk ini teman-teman yang masuk. Lalu kemudian mereka bangun lagi, ada homestay, ada baru mulai dengan dua ruang di situ. Sehingga ini kami ajukan lagi permintaan ke sana, bukan berarti memberikan kami yang besar-besar, tapi mungkin ada informasi ataukah dari KLHK itu Pak Rio kemarin itu teman-teman sudah turun langsung, jadi di situ agak gimana ya, itu alam yang memang sangat luar biasa, sehingga kami butuh pendampingan jika kami lakukan konsultasi atau apa. Kebetulan Pak Bupati yang saat ini, Bupati kami juga memang punya perhatian juga penuh, kan ini bagaimana
kita mengembalikan fungsi ekosistem yang ada di sana. Nah, untuk itu sekali lagi kepada Pak Rio dan Ibu Herlina, kami juga membutuhkan informasi kira-kira penyegaran terhadap apa yang kami hadapi. Mungkin nanti ke desa, kami harus turun itu apa di porsi camat. Jadi kolaborasinya, jadi kemarin kami bertemu ada camatnya, kemudian desa, kemudian wilayahnya di desa pemekaran. Nah, lalu untuk keterlibatan semua terlibat di dalam. Nah, ini mungkin SK-nya tuh harus SK-nya tuh ketuanya tuh siapa? Apakah Bumdes langsung menjadi pengurus inti, ketua di situ, kepala desanya seperti apa? Mohon petunjuk dari Pak Rio dan Ibu Herlina dan Pak Yanto yang punya pengalaman. Silakan Pak. Kalau saya jawab pertama Bu ya. Jadi kalau menurut saya akan bagus kombinasinya kalau di lembaga pengelola itu multi pihak Bu. Jadi mungkin sebagai ketua kelompok bisa dipilih mereka yang cukup punya punya peran dan diakui gitu ya, baik oleh tokoh yang dia didengar oleh pemerintah, warga dan desa gitu ya. Itu yang pertama. Tetapi keanggotaannya karena ini ada fungsi-fungsi yang menurut saya perlu informasi cepat juga. Keanggotaannya bisa juga Bu dari dinas-dinas jadi, tapi dia secara pribadi. Nanti itu dilegalkan dalam satu akte notaris gitu sebagai SK pengelolaan, SK pengelola gitu ya. Jadi pengelola ini kerja berdasarkan SK, berdasarkan mandat. Dia punya mandat dari si pengampu Taman Kehati ini. Nah, organisasi multi pihak ini kalau yang di Sawalunto sekali lagi, jadi mereka ikut atas nama individu, tapi dia misalnya kepala dinas pariwisata atau seksi apa gitu ya. Dia punya tugas fungsional, tapi dia keterlibatannya di sana secara individu. Nah, ini multi pihak ini penting karena menurut saya supaya tidak ada dominansi tertentu di dalam pengelolaan gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya sudah ada koperasi atau BUMDes, libatkan saja misalnya dia di dalam SK itu sebagai kepala atau penanggung jawab pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Kalau Ibu punya mata air, maka mungkin sudah perlu dipikirkan engagement yang lebih jauh, misalnya dengan kerjasama dengan, saya nggak tahu ya, di sana ada PDAM atau yang ngurusi soal perairan gitu ya Bu ya. PDAM, tapi belum PDAM belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Airnya masih desa, iya. Ya, jadi desa itu bisa ngelola minuman air botol, tapi kalau saya boleh pesan jangan yang plastik Bu, yang botol saja, yang botol kaca. Ya. Itu sebagai produk bersama dari SK pengelompok ini, itu sebagai bagian sumber daya yang bisa dikelola. Semakin banyak itu dipasarkan di level kabupaten, orang pasti akan punya perhatian untuk menjaga mata air itu. Nah, hasil komersialisasi dari penjualan itu botol minuman air itu tadi dari mata air itu, itulah yang akan menjadi ikon bersama, bisa diwujudkan kalau sudah ada BUMDes atau dinas koperasi dia masuk membantu, itu menurut saya sangat potensial Bu. Baik, terima kasih Pak Rio atas informasinya. Mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rio, karena waktu lalu kami melakukan satu kegiatan kolaborasi yaitu untuk ekowisata, ya seluruh tempat yang menjadi wisata itu mereka datangkan tiap satu ekowisata satu orang untuk datang mengikuti pelatihan pengelolaan persampahan. Kebetulan salah satunya yang daerah ini Taman Kehati Webot, sehingga kami juga waktu kaget, Webot ternyata sudah dilirik oleh teman-teman pariwisata. Sehingga mungkin ini masukan baik mungkin akan kami lakukan
kami libatkan teman-teman dari Dinas Pendidikan untuk edukasi, karena ada sekolah-sekolah SD, SMP, SMA sekitar itu. Lalu teman-teman Dinas Koperasi itu UMKM-nya. Itu ada tenun ikat, kelompok-kelompok yang ini bisa ada kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan uang di situ. Sehingga ini mungkin informasi yang sangat luar biasa buat kami ya Pak Rio. Sebelumnya mungkin Ibu Herlina, mungkin ada yang sedikit mau ini diinformasikan untuk kami yang di Atambua, yang kota perbatasan. Atambua sekarang Bu terlalu bagus. Kalau nggak datang sampai Atambua berarti Indonesia belum dikeliling semua tuh. Mungkin silakan Ibu Herlina. Ya. Terima kasih Ibu Lorencia. Kalau untuk di Sanggo ini Bu, untuk pengelolaan itu kami ada yang mengurus ini baru LH aja. Jadi untuk dinas-dinas terkait yang Ibu sampaikan itu untuk sementara Kabupaten Sanggo belum pernah membuat SK untuk pengelolaan tersebut. Jadi yang untuk SK pengelolaan kami ini Bu, itu ketua 1, ketua 2 sekretaris dengan koordinator bidang perencanaan dan pengembangan, kemudian anggotanya, kemudian koordinator bidang pemeliharaan, anggota, kemudian koordinator bidang pemberdayaan dan kemitraan, anggota, itu semua dari LH semua Bu. Jadi untuk sementara kan dinas terkait. Baik, terima kasih buat Ibu Herlina ya. Baik, mungkin untuk informasi dari Pak Rio dan Ibu Herlina sudah cukup lumayan yang kami dapat. Lalu kemudian bagi kami belum nyampe Sanggau, tapi kami udah nyampe karena lewat ini webinar. Dan kepada Pak Rio, dan sekali lagi untuk Pak Yanto, kami juga dari Kabupaten Belu sangat mengharapkan jika mungkin kapan aja lah bisa jalan-jalan ke kota Atambua ya, untuk Ibu dan Bapak sekalian. Baik, mungkin saya lihat di kolom chat sudah tidak ada. Rupanya mungkin ingin dipas-paskan saja dalam pertemuan ini, atau memang waktunya yang udah memang sampai di sini. Sehingga kepada teman-teman sekalian, sebelum kami berikan mandat yang diberikan kepada kami ini, silakan. Mungkin ada yang masih ingin bicara, silakan. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo. Baik, mungkin dengan berakhirnya penjelasan dari Ibu Herlina dan Pak Rio, maka pertemuan hari ini untuk peserta webinar semuanya untuk kabupaten kota se-Indonesia, DLH provinsi se-Indonesia, dan para pemerhati keanekaragaman hayati. Ada ya? Silakan. Ibu Adriani, dipersilakan. Masih ada waktu. Silakan. Maaf. Halo. Silakan ya. Dipersilakan. Belum ditutup. Masih. Apakah masih ada suara-suara itu ingin bertanya atau sharing? Halo? Baik ya, mungkin Bapak Ibu yang mau bicara mungkin terbentur dengan jaringan. Kami dari Kabupaten Belu, Kota Atambua. Silakan. Ibu Adriani, dipersilakan. Halo, selamat siang Bu. Dipersilakan. Maaf tadi pencet Bu.
Baik ya, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin karena jaringan dan lain sebagainya, sebelum kami mengakhiri kegiatan kami ini, sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih. Lalu kami yang berbicara ini biasanya berkenal di awal, tapi ini kita berkenalan di akhir supaya bisa mengenal secara baik. Biasanya kami dipanggil Ibu Laura, nama administrasinya. Lalu kemarin kuliah S1-nya di Kupang, S2-nya alumni IPB Bogor, PSL IPB tahun 2006 tuh. Jadi bagi teman-teman yang hadir ini sekali lagi kami hanya menyebutkan supaya bisa dikenal keberadaan kami di LH. Lalu kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Antar dalam peti ingat di bawah. Lalu jalan-jalan ke kota Atambua, buah manis semua dirasakan di kota Atambua. Akhirnya selamat kasih untuk kita.